Pak Asep ini di-challenge oleh Pak Saputra ini. Bagaimana kita harus berkolaborasi dengan alumni-alumni dengan penjelasan-penjelasan tadi. Bagaimana nih Koperasi Mari menanggapi challenge-nya Pak Saputra ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya saya lihat tadi jawaban dari Pak Saputra cocok jadi ketua koperasi, Pak Andi. Janganlah. Gimana kalau kita tuker aja deh? Gak mau, gajinya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari TV mengudara dalam format podcast. Pada kali ini kita akan terhubung dengan dua pemateri atau dua narasumber. Yang pertama, Ketua Koperasi Manbau Rizki Investama, Bapak Asep Januarsa, yang memang sudah lama berkecimpung di dunia perekonomian. Dan yang kedua, alumni santri Asidikia yang melalang buana di luar negeri sana dengan berbagai prestasi dan penemuan-penemuannya. Oke, pada sahabat-sahabat santri, Mari TV, saluran santri kreatif mengudara. Turn, sign of time. Wih deh. Oke. Pak Asep Januarsa, setelah Koperasi Manbau Rizki Investama oleh Wakil Presiden RI. Selanjutnya apa kegiatan Koperasi Mari nih, Pak? Ya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana suaranya, jelas ya nih? Ini soalnya di ujung dunia nih. Oke, terima kasih Pak Andi. Setelah kemarin peresmian oleh Wakil Presiden Koperasi Jasa Syariah Manbau Rizki Investama, di hari esoknya itu langsung terjadi pasien 01 dari Depok ya. Jadi ketika saya memang secara pribadi pulang ke Bandung, sehingga saya tidak bisa lagi kembali ke Jakarta. Tapi hal ini memang tidak membuat stop operasional di Koperasi Jasa Syariah Manbau Rizki Investama ini. Kita tetap melakukan pembiayaan terhadap sektor-sektor yang tidak terdampak dari COVID-19 ini. Kemudian melakukan terobosan-terobosan termasuk inovasi produk yang dilakukan oleh teman-teman alumni khususnya untuk pengadaan disinfektan, kemudian hand sanitizer juga, ya kemarin juga sampai distribusi ke Bandung juga. Hingga sektor-sektor yang memang bisa dijalankan, kita terus jalankan. Memang sih ada koreksi dari rencana bisnis koperasi yang telah dibuat tempo hari, tapi memang ya kita tidak sendirian mengkoreksi itu. Jadi hampir semua, termasuk mungkin di negeri Belanda pula tuh teman kita, pasti perusahaannya juga melakukan koreksi dari rencana sebelumnya. Jadi memang tapi tidak mematahkan semangat kita dalam kondisi seperti ini. Jadi sektor yang tadi saya sampaikan itu tetap jalannya pembiayaan. Nah, artinya bahwa target atau pencapaian itu akan ada perubahan ya Pak ya, strategi ya Pak? Ya, untuk semester pertama pasti kita akan ada perubahan hasilnya, karena memang tidak bisa dipungkiri rencana bisnis kita yang pernah saya bahas di penjelasan di Asidikia tempo hari, itu ada 3 rencana operasional bisnis kita. Yang pertama yaitu di teknologi, financial teknologi, kemudian
yang kedua yaitu di finansial pembiayaan unit usaha. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa. Jasanya yaitu jasa ekspor impor termasuk jasa konsultasi juga. Nah, untuk jasa kemudian teknologi ini memang kita tidak bisa jalankan karena memang sektor ini kita belum bisa membuka kembali karena memang partner-partner kita juga tidak bisa bergerak secara bebas dalam dua sektor itu. Yang bisa bergerak yaitu ya sektor pembiayaan tadi itu, Pak Andi. Iya. Kalau boleh menambahkan, Pak Andi, di setiap problem pasti ada opportunity. Jadi itu opportunity baru yang harus kita temukan, dan kita mari itu harus melakukan inovasi-inovasi yang out of the box sehingga rencana bisnisnya tidak terkoreksi terlalu jauh. Jadi itu dari tambahan dari saya. Dan mungkin saluran dari Mari TV Channel ini adalah salah satu sarana untuk para alumni untuk lebih bisa berkolaborasi sehingga kita bisa menemukan opportunity tersebut. Ya. Bapak di luar negeri sana itu ada resesi atau kalau di perusahaan Anda juga sama nggak Pak? Seperti yang terjadi di Koperasi Mari? Bahkan lebih parah, Pak Andi. Soalnya resesi di tahun ini karena adanya wabah COVID-19 ini, para pengamat mengatakan ini adalah resesi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan bisa dibandingkan seperti The Great Depression pada tahun 1930-an di Amerika. Tentunya di luar negeri itu kalau kita bandingkan dengan Indonesia mungkin kebijakannya bisa berbeda karena tiap negeri punya karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Tapi kalau untuk negara yang punya financial foundation cukup kuat, mereka selalu memberikan stimulus kepada tidak hanya kepada warganya langsung, tapi juga pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil, sehingga mereka dapat survive dan bisa melalui periode sulit ini. Nah, kan tentunya dengan terjadinya perubahan strategi, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan nih dengan kegiatan usaha dari luar negeri atau kepada Mari gitu Pak? Ini ke saya dulu apa ke Pak Asep dulu nih? Kita wawancara interaktif Pak. Iya. Kalau saya pikir sih ruang kolaborasi selalu terbuka luas ya. Dan saya berharap berharap banyak bahwa Mari TV Channel ini bisa digunakan sebagai wadah kolaborasi. Sebagai contoh misalnya kita ada alumni yang punya kreativitas atau punya produk, punya service entah itu berupa barang atau jasa, bisa kita maksudnya kita iklankan di channel ini, kita bahas dan semoga itu membuka opportunity terhadap bisnis dari alumni tersebut. Sehingga wadah Koperasi Mari ini benar-benar menjadi wadah dan milik seluruh alumni untuk berkolaborasi. Bentuk realnya mungkin Pak Asep lebih tahu karena beliau lebih berkecimpung di bidang finance, tapi secara umum tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian ini akan rebound dari bawah ya, dari UMKM dan dari usaha-usaha yang kecil. Karena untuk saat ini usaha-usaha yang kecil itu sekarang sedang rentan karena wabah COVID-19 itu efeknya itu begitu hebat di dunia saat ini. Pak Asep, ini di-challenge oleh Pak Saputra ini. Bagaimana kita harus berkolaborasi dengan alumni-alumni dengan penjelasan-penjelasan tadi. Bagaimana nih Koperasi Mari menanggapi challenge-nya Pak Saputra ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya saya lihat tadi jawaban dari Pak Saputra cocok jadi ketua koperasi, Pak Andi. Ya, janganlah kita tukar. Gimana kalau kita tukar aja deh?
Nggak mau, gajinya kecil. Gak ada gajinya. Oke, gimana Pak Adi? Sorry, ya jangan terlalu serius ya. Artinya Pak Saputra tadi menyampaikan bahwa ini ada opportunity untuk bisa melakukan melakukan usaha. Nah, challenge ini juga tentu disampaikan ke Koperasi Mari nih Pak. Apa tanggapan Bapak nih Pak? Ya, yang pasti memang setiap musibah pasti ada hikmahnya. Jadi ibaratnya memang sekarang ini hampir terasa semua sektor ini terdampak gitu kan. Tapi ketika kita berpikir secara perlahan jernih, memang ada beberapa sektor yang memang menggeliat gitu kan. Jadi itu tadi yang Pak Saputra sampaikan bahwa ini saatnya kolaborasi alumni, khususnya yang di Jabodetabek lah ya, yang memang bersinerginya cukup, jaraknya cukup berdekatan, terutama sektor-sektor yang tidak terdampak atau ada peluang-peluang. Jadi seperti contoh ini Mari TV yang kita buat ini kan memang tidak ada di rencana bisnis kita sebelumnya gitu. Tapi ini ada hikmahnya gitu kan. Karena kejadian ini kita bikin seperti ini, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Bang Saputra tadi, itu bisa terkumpul di stasiun Mari TV ini gitu Pak Andi. Artinya ya secara tidak langsung usaha-usaha para alumni bisa lebih dipromosikan, lebih masif gitu kan menggunakan Mari TV ini. Saya yakin nanti beberapa usaha-usaha alumni, kemudian profesi-profesi alumni yang teman-teman semua di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang belum mengetahui, itu bisa semuanya bisa tersampaikan di sini gitu kan. Nah, di situ nanti akan timbul sebuah peluang-peluang yang mana alumni lain juga mungkin membutuhkan hal-hal yang disampaikan oleh alumni tersebut, sehingga yang biasanya berlangganan kepada pihak luar, ketika tahu ada alumni yang juga mempunyai produk yang sama, tidak menutup kemungkinan itu bakal mengambil produk itu kepada alumni karena kita keluarga gitu kan. Nah ini kan cita-cita koperasi ini kan sebisa mungkin semua kebutuhan itu kita saling mengisi gitu. Contoh misalkan saya dari Bandung, kemudian Pak Andi di Jakarta, ketika memang di Bandung ada sayuran banyak gitu kan, Jakarta juga kebutuhan sayurannya begitu banyak, akhirnya kita bisa saling bersinergi. Termasuk juga daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa gitu kan, sehingga nanti ke depannya itu kita akan terkoneksi dan kita akan mengetahui bahwa ternyata semua alumni yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu mendukung bisnis kita sebetulnya, karena mereka mempunyai produk-produk yang sama karena saking banyaknya ya. Nah ini kan dalam rangka mendata lah gitu kan, kita dalam rangka memperkenalkan. Kemudian sebelumnya sih memang setelah peresmian dengan Wapres kemarin itu sebetulnya ada langkah-langkah kita akan melakukan safari lah gitu kan kepada saudara-saudara kita khususnya alumni, sehingga sekarang tidak bisa berhenti. Ternyata kalau saya lihat ini safari atau pengenalan Mari Koperasi ini bisa lebih luas ternyata menggunakan sarana ini gitu kan. Nah, untuk itu betul. Saya mengajak ke teman-teman juga, ayo peran aktif semua bisa ini loh, atau namanya bisa bersinergi gitu kan. Nah, sementara itu bicara sinergi nih, pengalaman Pak Saputra di luar negeri, apakah ada Bapak berkenan untuk memberikan webinar atau pelatihan kepada teman-teman alumni? Apakah itu bentuknya bagaimana membuat surat lamaran kerja atau bagaimana teknik wawancara di luar negeri atau bagaimana mendapatkan beasiswa di luar negeri? Mungkin bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih Pak Andi. Kalau untuk segmennya adalah para santri atau para alumni yang baru lulus
dan sekarang masih kuliah, mungkin saya bisa membantu atau mensupport dengan memberikan tips-tips bagaimana mencari beasiswa di luar negeri. Karena saya pikir memperluas wawasan itu sangat penting buat generasi muda itu. Mungkin Pak Andi kemarin sudah mendengar paparan saya bahwa 10-20 tahun ke depan Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dunia ya. Salah satunya karena kan kita punya demografi yang cukup bagus. Ya. Jadi bonus demografi ini harus kita manfaatkan benar-benar. Karena bentuknya masih bagus, masih piramid, jadi ditopang oleh banyak usia produktif di bawah. Sehingga apa yang bisa kita lakukan adalah menyediakan pendidikan bagi generasi-generasi penerus ini, sehingga kita bisa mencapai kejayaan dan kemandirian ekonomi. Itu bisa kita lakukan, mungkin Mari atau Ikhlas bisa memfasilitasi nanti. Namun untuk segmen para alumni yang seangkatan-angkatan kayak kita nih, udah tua-tua, ini kalau menurut saya ya, menurut hemat saya untuk menulis surat lamaran kerja dan meng-apply suatu posisi di perusahaan itu udah telat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah berwirausaha. Bagaimana cara berwirausaha? Ya, join Koperasi Mambaul Rizki Investama untuk membuka peluang tersebut. Dan salah satu misi dari Koperasi Mari kan salah satunya adalah tidak hanya memberikan pembiayaan, tidak hanya memberikan mall atau sebagainya, tapi juga memberikan pendampingan. Pendampingan ini yang saya rasa penting untuk para alumni juga. Dan jangan takut, kita kan punya networking alumni ya, yang belum kita sambungkan nih. Jadi missing piece-nya banyak sekali, dan saya berharap melalui media Mari TV ini kita bisa menjalin silaturahmi dan menjalin semua missing link, sehingga bisa saling mengisi dan saling membantu seperti apa yang Pak Asep utarakan tadi. Pak Asep, apakah hal ini juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Ikhlas, Pak, untuk bisa berkolaborasi dengan para pesantren-pesantren Asidikiyah cabangnya, Pak? Ya, sebelum kita mau mendirikan koperasi tempo hari itu, memang beberapa kita melakukan funding lah kepada guru-guru kita yang di Asidikiyah yang lain, termasuk Gus Hasan juga. Tempo hari ya, saya kebetulan sama Pak Saputra juga nih ke rumah Gus Hasan ya. Iya, kita sowan ke beliau beberapa bulan yang lalu ya. Ya, jadi memang pada intinya memang kembali lagi setelah peresmian kemarin dengan Wapres Haji Ma'ruf Amin itu, memang kita akan melakukan keliling pesantren Asidikiyah khususnya untuk mengenalkan produk kita, khususnya di teknologi informasi berkaitan dengan financial teknologi, termasuk di dalamnya itu ada Simari Mobile, yang mana Simari Mobile itu kan kalau untuk santri aktif mereka bisa menggunakannya untuk SPP, bisa auto debit gitu. Kemudian orang tua di rumah juga bisa ngecek anaknya uangnya tinggal berapa. Nah, itu memang dibutuhkan di semua sektor, bukan hanya Asidikiyah, bahkan kita makanya setelah Asidikiyah semuanya berkolaborasi, tentunya pesantren lain pun kita akan bersinergi gitu kan, sehingga perekonomian kita ini semakin kuat, artinya tidak terpecah-pecah gitu maksudnya. Karena yang saya lihat ke belakang kan masing-masing pesantren memang ada kegiatan perekonomian, tapi hanya bersifat lokal gitu. Sehingga ketika untuk menjadi size yang lebih besar, mereka kekurangan modal, atau kekurangan jaringan, atau kekurangan juga SDM. Nah, dalam hal ini kita tidak hanya bicara Asidikiyah nanti ke depannya ya, itu bicara juga dengan pesantren-pesantren, karena alumni-alumni Asidikiyah juga mempunyai pesantren juga banyak gitu. Nah, ini yang bakal bersinergi gitu kan. Nah, itu salah satu dari segi teknologi yang memang kita akan tempuh gitu kan, berkaitan dengan tentunya dengan Ketua Umum alumni kita. Jadi memang pintu masuknya itu memang melalui beliau, karena nggak bisa saya sendiri
masuk ke beberapa pesantren walaupun sedikit gitu kan, karena kita sama-sama didirikan oleh alumni, jadi ketua alumni ini ya sudah pasti mendampingi kita, Pak Andi. Jadi dari tanggal 6 April 2019 Koperasi Mari sudah eksis, sudah berdiri. Sampai sejauh ini anggota yang sudah mendaftar seperti apa nih Pak dari alumni? Kalau melihat database yang masuk ini, kita baru sekitar 300 anggota dari alumni. Kemudian untuk aktif simpanan pokok dan simpanan wajibnya juga alhamdulillah berjalan, karena kita memang simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu simpanan pokoknya 10.000, paling kecil sekali, simpanan wajibnya pun 10.000 per bulan, biar semua pihak itu bisa ikut serta gitu, termasuk santri aktif gitu ke depannya itu. Nah, untuk itu minimum ya, mau lebih ya alhamdulillah gitu. Nah, sampai sekarang 300 akun lah yang kita sudah. Nah, kalau pembiayaan dari para alumni bagaimana Pak? Ada apa namanya semangat yang luar biasa untuk dibiayai oleh Koperasi Mari nggak Pak? Oh ya, tentunya dalam hal pembiayaan semua pihak bersemangat. Jadi kalau untuk urusan pembiayaan semua butuh sebetulnya. Nah, kembali lagi ketika memang semuanya butuh biaya, tanpa adanya funding yang masuk ataupun likuiditas yang kuat, kita nggak bisa membiayai mereka gitu kan. Kalau lagi-lagi yang datang, misalkan saya butuh pembiayaan, akhirnya kita kan karena yang masuk daftar tabungannya belum banyak juga, akhirnya kembali lagi menggunakan peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending dengan investor, alumni juga itu investornya, gitu kan. Jadi itu yang memang baru bergerak karena memang ini belum kita masifkan untuk informasi koperasi ini. Ya terus terang baru dari beberapa angkatan saja gitu yang ada investor di sini gitu kan. Nah ini kita akan menciptakan investor-investor lagi dari alumni untuk melakukan program peer-to-peer lending ini gitu kan. Peer-to-peer lending ini dalam artian ya ibaratnya yang mau minjem disambungkan sama pemodal lah bahasa sederhananya gitu Pak Andi. Nah, jadi nggak akan rugi kok, nggak akan rugi. Bahkan ibaratnya kurang lebih ya seperti perbankan syariah lah gitu kan, sebetulnya. Bahkan lebih luas lagi gitu. Cuma bahasanya aja koperasi, karena operasional dan pembukuan segala macam teknologinya pun ini sebetulnya sudah mengadopsi perbankan gitu. Cuma bahasanya koperasi gitu. Nah untuk itu kita tetap walaupun memang belum banyak anggota, belum banyak yang nabung, kita tetap jalan pembiayaan karena kita punya investor gitu kan. Nah saya mau menciptakan investor lain di angkatan yang lain juga gitu. Kenapa? Karena investor yang satu angkatan cenderung percaya kepada angkatannya gitu kan. Nah kalau misalkan beda angkatan, biasanya nanti investor dengan angkatannya lagi gitu. Itu dalam hal yang lingkup kecilnya lah gitu kan. Tapi setelah 2 tahun ini sih insya Allah koperasi sudah mulai bersinergi dengan LPDB Kementerian Koperasi, di mana nanti ada dana-dana bergulir juga masuk ke koperasi atau linkage dengan bank-bank lain itu 2 tahun ke depan. Ini baru 1 tahun berjalan insya Allah. Tahun pertama ini tahun ujian segala macam yang ada di koperasi. Tahun kedua mudah-mudahan kita sudah ringan menjalankannya. Oke Pak Andi, gitu aja. Amin. Pak Saputra, yang saya tahu nih kabarnya Bapak salah satu investor yang disebut-sebut peer-to-peer lending itu Pak. Nah, Bapak ini sebagai investor ya kan, apakah merasakan manfaatnya Pak dalam pembiayaan, membantu pembiayaan teman-teman alumni itu Pak? Atau Bapak sekaligus mengajak kepada para investor di luar untuk ikut berinvestasi di Koperasi Mari Pak? Oh ya, kalau dibilang manfaat, saya rasa belum terlihat ya, karena masih terlalu dini.
Tapi kalau kita berniat ingin berkontribusi, ini adalah salah satu wadah yang sangat tepat karena alumni itu tersebar di pelosok negeri ya, dan pekerjaannya pun bermacam-macam. Jadi ini adalah opportunity bagi para investor khususnya untuk berinvestasi di bidang-bidang yang cukup beragam. Jadi karena koperasi MARI ini juga menetapkan standar operating procedure yang cukup ketat, jadi sebagai investor saya cukup merasa aman menginvestasikan dana saya di koperasi karena koperasi telah terbukti sangat ketat dalam melakukan due diligence untuk memeriksa para kreditur atau orang-orang yang ingin melakukan usaha tersebut. Jadi himbauannya ya untuk para alumni yang lain, mari menabung di koperasi, mari berinvestasi di koperasi karena ini milik kita bersama. Pak Asep, mungkin ajakan kepada teman-teman alumni dan dengan para investor yang lain bisa disampaikan lagi, Pak. Ini kebetulan waktunya sudah mau selesai nih, Pak. Ya, buat teman-teman yang punya keuangan berlebih, jangan ragu dan jangan khawatir. Silahkan simpanannya di Koperasi Jasa Syariah Mambaul Rizki Investama, Siddiqiyah. Karena berbagai macam produk simpanan sudah kita siapkan, dari mulai simpanan umroh, simpanan haji, simpanan kurban, simpanan pendidikan, simpanan pelajar, kemudian simpanan wajib dan sukarela tentunya. Nah, kemudian simpanan itu bisa teman-teman semua cek secara real time online di Simari Mobile. Jadi untuk keamanan, teman-teman semua bisa langsung lihat uangnya begitu disetor, ada di situ dan bisa ditransaksikan. Nah, dan transaksi dari Simari Mobile itu pun tidak hanya transaksi, hanya ambil uang atau transfer. Transaksi yang biasa pakai OVO itu bisa transaksi juga, yang biasa pakai GoPay walaupun driver GoPay-nya pun bisa transaksi juga, transfer antar bank, kemudian isi pulsa, isi data, insya Allah semuanya bisa di Simari Mobile. Karena mungkin ke depan, karena kita terus terang ada kerjasama dengan bank syariah yang ada di Indonesia ini. Hampir semua bank syariah kita kerjasama, Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat. Jadi semuanya kita kerjasama sehingga untuk persaingan teknologi finansial yang beredar di luar kita sudah siapkan untuk bisa bersaing seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yaitu tadi teman kita atau saudara kita yang di Singapura sendiri pun itu mendownload Simari Mobile dan sangat membantu untuk kelancaran transaksi lah gitu. Itu dari segi teknologinya. Dari segi keamanannya kita berkomitmen teman-teman semua karena khususnya saya memang besar di dunia perbankan dan memang menjaga sekali kode etik perbankan, terutama nama saya pun memang jangan sampai menjadi daftar orang tercela di dunia perbankan karena tercantum di OJK karena saya fit and proper di sana. Sehingga untuk pengelolaan keuangan koperasi ini sama persis dengan pengelolaan perbankan, yaitu dalam istilah perbankan ada istilah CAMEL, Capital Adequacy Ratio, kemudian aset, kemudian manajemen, likuiditas, earning, itu semua kita perhatikan dengan parameter-parameter yang bagaimana koperasi itu bisa menjalankan operasionalnya sesuai dengan CAMEL tersebut, rasionya. Jadi rasio kas misalkan, kas rasio itu jangan sampai kurang dari 4%, itu ada rumusnya tersendiri. Kemudian rasio CAR terutama modal itu pun jangan sampai di bawah 8%.
kemudian ada rasio LDR juga, loan to deposit ratio, bagaimana ini rasionya pembiayaan terhadap uang yang masuk, itu semua ada rasionya dan kita harus tunduk sama itu. Jadi untuk likuiditas, walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini, insya Allah likuiditas kita tetap terjaga dan masih di atas 10% lah gitu, di atas lebih normal gitu kan. Nah untuk itu teman-teman sekali lagi yang dimanapun yang teman-teman berada, mari kita gabung di Koperasi Mari, karena insya Allah ini amanat juga. Jadi guru-guru kita ingin mendirikan koperasi, dan alhamdulillah secara tidak langsung kita dipertemukan dan dipersatukan dengan berbagai macam profesi saat ini. Ya, saya yakin kalau teman-teman semua bersinergi, saya yakin koperasi ini milik kita bersama dan akan besar serta kuat. Yang pasti koperasi ini dapat memberikan manfaat buat guru kita, sekolah kita, dan umat manusia pada umumnya. Terima kasih, Pak Andi. Pak Saputra, bisa closing statement, Pak, dengan paparan yang tadi disampaikan Pak Asep? Rasanya Pak Asep sudah mengcover seluruh aspek. Dari saya hanya selain himbauan, cuman saya lebih kepada testimoni ya. Saya sudah mendownload Simari, sudah melakukan daily transfer lewat Simari. Jadi dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, sangat cepat juga untuk transfer. Jadi sangat membantu saya dalam melakukan aktivitas transfer. Dan salah satu contohnya adalah ada fitur-fitur seperti pembelian pulsa atau data, sehingga kalau alumni bisa melakukan pembelian tersebut lewat Simari Mobile, itu sangat menguntungkan, karena keuntungan yang didapat dari Simari Mobile dalam membeli pulsa, top up OVO atau pembelian data itu akan kembali kepada alumni, kepada anggota koperasi tersebut, dibandingkan dengan daripada beli pulsa di luar dan untungnya entah lari kemana kan. Jadi daripada untungnya lari ke pihak luar, lebih baik masuk ke alumni dan untuk anggota dan balik lagi ke anggota. Saya rasa itu, Pak Andi. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kami, Ketua Koperasi Mari Anmam Baru Rizky Investama dan salah satu investor juga di Koperasi Mari. Saya, host Mari TV, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.